Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Meski masih terlalu dini untuk menilai, debut Christian Cifu bersama Inter Milan di Piala Dunia Antar Klub menunjukkan semangat patut dihargai meski timnya bermain dalam kondisi yang tidak ideal. Dalam cuaca panas dan lapangan kering, Inter berusaha membangun mental untuk turnamen ini 18 hari setelah kekalahan telak dan tengah dihantui rumor transfer. Cifu meminta pemainnya untuk bermain dengan senang hati, menekankan pentingnya bermain bukan hanya sekedar bermain, tetapi juga mengambil inisiatif. Meski mendominasi penguasaan bola, Inter kesulitan menembus pertahanan Monterrey, dan perubahan formasi di akhir pertandingan tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Lautaro Martinez mengungkapkan bahwa Cifu menekankan pentingnya bertahan dengan lebih baik, terutama dalam situasi bola mati yang menghasilkan gol Monterrey. Cifu sendiri mengakui bahwa perubahan cara bertahan saat bola mati perlu dilakukan karena seringkali situasi tersebut memengaruhi ruang di tiang dekat dan jauh. Secara keseluruhan, meski hasil imbang bukan yang diharapkan, ini adalah awal yang perlu diberi waktu untuk berkembang, dan pasar transfer harus memberikan lebih banyak pilihan bagi Cifu untuk memperbaiki tim. Pelatih Inter Milan Christian Cifu memuji penampilan Sebastiano Esposito dan Luis Henrique setelah hasil imbang 1-1 melawan Monterrey di Piala Dunia Antar Klub. Cifu menilai timnya mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang, tetapi kurang tajam di depan gawang. Inter tertinggal terlebih dahulu melalui gol Sergio Ramos sebelum Lautaro Martinez menyamakan kedudukan. Cifu menyatakan bahwa meskipun timnya bermain baik di awal, mereka kesulitan dalam serangan balik dan sering terjebak offside. Di babak kedua, penguasaan bola sedikit melambat. Dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih, Cifu memberikan kesempatan kepada Esposito yang baru kembali dari masa peminjaman di Empoli untuk bermain sebagai starter, serta memberikan debut bagi Henrique di babak kedua. Cifu mengakui bahwa meskipun Henrique belum dalam kondisi prima setelah hanya 2 sesi latihan, dia menyukai potensi yang ditunjukkan Henrique, terutama keberanian dan kemampuannya menghadapi pemain 1 lawan 1. Cifu juga mencatat bahwa Esposito bermain dengan baik meski menghadapi pertahanan Monterrey yang solid. Ketertarikan klub-klub Premier League terhadap Jan Bisek semakin nyata. Inter Milan siap mempertimbangkan penjualan Bisek jika ada tawaran mendekati 40 juta euro setelah performa impresifnya di paruh kedua musim 2024-2025. Manajemen Inter melihat peluang ini untuk memperbaiki neraca keuangan sebelum musim baru. Jika Bisek hengkang, Inter telah menyiapkan 2 nama pengganti, Giovanni Leoni dan Jarek Gasiorowski Mosquera. Leoni bek muda Parma dihargai 25 juta euro dan juga menarik minat AC Milan yang menambah persaingan dalam negosiasi. Sementara itu, Mosquera dari Valencia lebih realistis untuk didatangkan dengan harga yang lebih terjangkau. Mosquera dikenal sebagai bek serba bisa dengan kaki kiri yang kuat dan sudah tampil reguler di La Liga. Mengingat padatnya jadwal Inter musim depan termasuk partisipasi di Club World Cup, kedalaman skuad menjadi penting dan situasi Bisek akan menjadi penentu langkah transfer Inter ke depan. Inter Milan hampir menyelesaikan transfer striker muda Parma Andrea Boni dengan nilai kesepakatan 25 juta euro.
Kabar ini disampaikan oleh pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio yang menyebutkan bahwa transfer Boni akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Boni yang tampil impresif bersama Parma musim lalu diyakini siap naik level ke tim besar seperti Inter. Kebutuhan Inter akan penyerang muda semakin mendesak setelah kepergian Marko Arnautovic dan Joaquin Correa, ditambah dengan kedatangan Christian Chifu sebagai pelatih baru yang sebelumnya bekerja dengan Boni di Parma. Meski Boni tidak dapat didaftarkan untuk Piala Dunia antar klub, kedatangannya ke Inter sudah dekat dengan kedua klub telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut melibatkan pembayaran tunai sebesar 22 hingga 23 juta euro dengan tambahan bonus. Namun pembayaran tunai dapat berkurang jika Inter memasukkan Sebastiano Esposito dalam kesepakatan yang memiliki nilai pasar sekitar 7 hingga 8 juta euro. Christian Chifu dan Inter Milan bermain imbang-imbang 1-1 melawan Monterrey dalam debutnya di Piala Dunia antar klub. Penampilan Nerazzurri sangat mengecewakan dengan tim kesulitan melawan blok rendah lawan, memperlambat sirkulasi bola, dan memudar di akhir pertandingan. Dalam 25 menit terakhir, Inter bahkan beresiko kalah. Statistik yang diungkap Opta menunjukkan bahwa Chifu menjadi pelatih pertama sejak Stefano Pioli pada November 2016 yang gagal menang dalam pertandingan resmi pertamanya. Pioli saat itu bermain imbang 2-2 melawan Milan di Serie A, sebuah catatan yang jauh dari membanggakan bagi Chifu, mengingat 4 pelatih lainnya menggantikan Pioli setelah itu. Simone Inzaghi resmi meninggalkan Inter Milan untuk menjadi pelatih Al Hilal dengan kepindahannya dikonfirmasi hanya beberapa hari setelah kekalahan telak 0-5 dari PSG di final Liga Champions 2025. Proses kepindahan yang sangat cepat dimulai hanya sehari setelah pertemuan dengan manajemen Inter dan diikuti langsung dengan penandatanganan kontrak di Paris, menimbulkan spekulasi bahwa Inzaghi telah mencapai kesepakatan dengan Al Hilal bahkan sebelum final berlangsung. Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan dari pihak Al Hilal yang mengonfirmasi bahwa kesepakatan memang sudah tercapai sebelum laga puncak. Hal ini memunculkan pertanyaan besar soal fokus dan komitmen Inzaghi saat menghadapi PSG, serta menjadi penjelasan mengapa Inter tampil buruk dalam laga tersebut. Namun Presiden Inter BP Marotta menolak membahas lebih lanjut kontroversi tersebut. Ia memilih menutup bab Inzaghi dengan ucapan terima kasih dan menyatakan bahwa tongkat estafet kini telah diberikan kepada Christian Chifu sebagai pelatih baru. Menurut Marotta, yang terpenting adalah melangkah ke masa depan dan meneruskan sejarah klub.